Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Sukiata atau Mr. B, penjaga gawang TOEFL Grammar Indonesia. Ini adalah video keempat, di mana kita akan membahas pola kalimat yang ketiga, yaitu sentence with Adverb Clause. Di mana? Di channel yang sama, Mr. B Channel. Kita mulai dengan reminder. Program pembelajaran ini dibuat untuk sobat yang bermaksud untuk membuat tes TOEFL ITP atau tes TOEFL IPT untuk beberapa keperluan lain. Yang pertama, mengikuti seleksi CPNS. Yang kedua, memenuhi syarat naskah pendidikan di perguruan tinggi sebelum mengambil tes akhir. Kemudian mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi untuk program tertentu. Dan keempat, mengikuti seleksi karyawan swasta atau BUMN. So, program pelajaran ini tidak dibuat untuk sobat yang bermaksud mengambil tes TOEFL IPT karena sistematika yang sedikit berbeda. Baik, kita bahas pola kalimat yang ketiga seperti kita bahas juga, yaitu sentence with adverb clause. Kalimat yang pertama, although it rained hard, they didn't stop walking. Kita punya dua unsur di sini, ada although it rained hard, yaitu anak kalimat, dan they didn't stop walking, induk kalimat. Apa yang kita punya? Kita punya although sebagai connector, it sebagai subject, dan when sebagai verb. Kemudian di sisi kanan ada they sebagai subject, dan didn't stop sebagai verb. Jadi dengan unsurnya adalah CSV plus SP connector subject verb plus subject verb. Contoh kalimat yang kedua, we decided to join them because we cannot fight them. Kita lihat ada because we cannot fight them di belakang yang merupakan anak kalimat, dan we decided to join them yang merupakan induk kalimat. Kita punya we sebagai subjek, decided sebagai verb, because sebagai connector, we sebagai subjek, dan cannot fight sebagai verb. Unsur-unsurnya adalah subjek verb dan connector subjek verb. Sekali lagi, secara ringkas, kita bisa katakan bahwa pola kalimat ini adalah CSV plus SP atau sebaliknya SP plus CSV, di mana SP adalah main clause, subject verb, dan CSV, connector subject verb, adalah subordinate clause atau anak kalimat. Baik, mari kita lihat apa saja yang bisa menjadi connector, yaitu yang berkenaan dengan waktu atau time, yaitu after, before, when, whenever, while, since, once, dan sebagainya. Kemudian ada yang menunjukkan cause atau sebab, yakni as, because, now, that, maksud saya, since, etc. Lalu ada yang menunjukkan kontras, yaitu although, even though, while, whereas, dan lain sebagainya. Ada juga yang menunjukkan kondisi atau syarat, yaitu if, in case, provided, providing, unless, whether, dan lain sebagainya. Lalu ada yang menunjukkan manner atau cara, as, in that, etc. Dan terakhir yang menunjukkan tempat, yaitu where, wherever, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah konektor-konektor atau adverb connector yang biasa ada pada pola kalimat ketiga ini. Kita berlatih mengidentifikasi unsur-unsur pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, by the time the wedding ritual started, everyone in the hall was expected to stay quiet. Ya, kita punya beberapa unsur di sini, apa saja? Baik, by the time. Ya, by the time adalah konektor. Lalu ada the wedding rituals sebagai subjek. Setelah subjek ada verb, yaitu started. Nah, sudah lengkap unsur-unsur pada anak kalimat. Bagaimana induk kalimatnya? Kita punya everyone sebagai subjek dan was expected sebagai verb. Oke. Yang kedua, once the product is purchased, it cannot be returned to store for any reason. Kita punya once,
connector, the product. Subject is purchased. Verb. Kita punya juga subject did dan cannot be written verb. Untuk kalimat ketiga, now that I have completed my presentation, I'm ready for question and answer section. Kita punya now that sebagai connector, lalu I subject dan have completed verb. Kita punya juga di sini I subject dan am verb. Kalimat yang terakhir, hatred leads to rivalry and conflict, whereas love brings mutual understanding and tolerance. Kita punya di sini hatred sebagai subjek, lalu ada leads sebagai verb, kemudian ada connector whereas di belakang. Ya, setelah connector ada subjek dan ada verb brings. Ya. Kira jelas pada kalimat yang pertama, kedua, dan ketiga, anak kalimat berada di depan, sedangkan pada kalimat empat, anak kalimat berada di belakang. Baik, kita lanjutkan dengan menganalisa contoh-contoh soal TOEFL yang mengandung unsur ini, unsur kalimat, pola kalimat ketiga. Kita lihat kalimat soal yang pertama. Blah blah blah, the entire state building is mostly made of granite. It also contains some human-made materials. Kita lihat yang terdekat dengan titik-titik. Kita punya di sini the Empire State Building. Empire State Building adalah subjek. Oke. Yang kita punya di sini is sebagai verb. Ada subjek dan verb, ada kosong di depannya, berarti yang kosong adalah connector. Kita lihat opsi yang ada. Opsi A, it is, tidak ada konektor, berarti ini tidak masuk. Pembahasan, abaikan saja. Yang B, although it is, ya ada konektor di sini, although, tapi ada subjek it, ada verb is di sini, konektor, subjek dan verb, konektor, subjek dan verb. Ini juga kita pilih karena yang kita perlukan hanya konektor. Opsi C, although it, nah di sini ada konektor, although ada subjek it, konektor dan subjek. Ini pun tidak kita pilih ya, karena masih mengandung unsur selain konektor, dan yang benar adalah yang di although, itu hanya konektor. Jadi inilah jawaban untuk soal contoh soal TOEFL yang pertama. So, sekali lagi, apa problem yang teridentifikasi di sini adalah no C, no connector, tidak ada konektor. Lanjut dengan contoh soal kedua. If blah 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 are accurate, the cannon flow meteorite collided with the Earth about 20 years ago. Kita punya apa di sini? Ya, buat punya if. Itu if, itu konektor. Kemudian A adalah ada konektor, ada verb. Yang belum ada di antara keduanya adalah ya, betul, subjek. Kita lihat apakah opsi-opsinya mengandung itu. Ya, opsi A, scientific estimates which. Ada di sini subjek, ada which, kita tidak bisa pilih. Oke. Bagaimana opsi B? There are scientific estimates. Verb di sini ada scientific estimates sebagai subjek. Ini pun tidak bisa karena di sini ada verb, ada subjek, susunannya terbagi. Oke, tiga, when scientific estimates. Di sini lagi ada when
dan subjeknya. Sedangkan kita perlukan hanya subjek. Berarti A, B, C tidak benar. Subjeknya adalah scientific estimate. Subjek itu adalah subjek yang kita perlukan. Oke, ya. Inilah jawaban untuk contoh soal kedua. So, sekali lagi, apa problem yang teridentifikasi? No subject after connector. Ya. Contoh ketiga, by studying the movement of the sun and moon, even early astronomers could predict when. Kita langsung saja, tidak bertele-tele, lipat. Yang paling dekat dengan titik-titik, kita punya when. When adalah konektor, ya, tapi subjeknya belum ada. Verbnya pun belum ada, karena berarti tempat, ya. Oke, kita lihat opsi yang ada. Eclipses which would take. Di sini ada konektor lagi, jadi double konektor. Tapi ini tidak kita pilih. Begitu opsi B, eclipses would take. Kita punya subjek dan verb. Subjek dan verb. Oke, so berarti inilah jawaban yang kita cari-cari, yang kita perlukan. Oke, seharusnya kita tidak perlu lagi melihat C atau D, tapi dalam rangka belajar kita coba perhatikan. C ada would, eclipse, take. Ini terbalik sebenarnya. Oke. Yang kemudian opsi D, they would take. Ada subjek lagi, they. Kalau kita pilih ini jadi double subject, tidak mungkin. Yeah, so what the problem is identified, yaitu no subject verb after connector. Problem keempat, Alabama was occupied by the French and Spanish before it. Langsung saja ke daerah yang mendekati titik-titik. Kita punya di sini before, yaitu konektor. Kemudian kita punya subjek. So, yang kita perlukan adalah verb. Kita lihat opsi yang ada. Was seeded. Langsung ke atas ini. Was seeded adalah verb. Berarti inilah yang saya pilih. Kita langsung dapat. Baik, kita lihat opsi B, seeded to adalah verb juga, tapi di sini ada juga tidak bentuk. Kemudian di opsi C ada it was seeded, ada subjek lagi di sini, jadi double subjek. Oke, lalu di D seeded it. Oke, ini ada objek lagi. Oke, tidak ya. So, apakah problem teridentifikasi pada contoh ini adalah no verb after connector and subject. Lanjut, soal yang kelima. Dinosaurs bla 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 extinct 64 million years before the first people ever appear on Earth. Kita lihat dinosaurs. Dinosaurs. Bukannya, tuh, bukannya adalah subjek. So, tidak ada verb. Lihatlah opsinya. Yang A, they became. Ada subjek, ada verb. Padahal kita hanya butuh verb, berarti tidak yang kita pilih. Oke, lalu ada became. Ini adalah verb.
Oke, berarti inilah jawabannya. B. Oke. Bagaimana C? Becoming. Becoming adalah participle or gerund, dia bukan verb. Bagaimana dengan to become? Dia adalah bentuk infinitif yang tidak bisa disambung secara langsung dengan subjek. Ya. So, what is the problem? No verb after subject. Tidak ada verb setelah subjek pada induk kalimat. Model soal nomor 6. Blah blah blah, an enormous span of time because archaeology is specialized in different time period and cultures. Kita lihat di sini ada konektor dan seterusnya. Berarti secara unsur CSV sini sudah terpenuhi. Ya, berarti yang kita cari adalah unsur induk kalimat, yaitu subjek, adverb-nya. An enormous span of time, tidak satupun yang memberikan verb. Jadi kita memerlukan subjek verb pada induk kalimat. Kita lihat opsi A, archaeology coverage. Archaeology coverage adalah no.3, hanya subjek, subjek only. Oke, bagaimana dengan opsi B, the cover of archaeology. Sama juga, ini tidak ada verbnya akan subjek. Bagaimana dengan opsi C? Kita lihat archaeology adalah subjek dan covers adalah verb. Jadi inilah yang menjadi jawaban dari soal model soal nomor 6 ini. Jadi apalagi archaeology covering, sekali lagi covering bukan verb, ya, dia adalah participle atau gerund. So, what is the problem identified? Ya, no subject verb in the main clause, tidak ada subject verb pada induk kalimat. Ya, begitulah sobat pembahasan kita tentang sentence with adverb clause. Ya, kita akan jumpa lagi di video kelima yang akan membahas pola kalimat yang keempat, yaitu sentence with adjective clause. Di mana? Di saluran yang sama, Mr. B channel. Thank you for watching. Thank you for being with me. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum.